Peter the Wheel Boy, sebuah eksperimen terliar pada abad ke-18, di mana seorang anak yang berasal dari hutan dijadikan tontonan oleh para bangsawan Inggris. Dia tidak bisa berbicara dan berjalan menggunakan kedua tangan serta kakinya. Anak ini ditemukan di dalam hutan dekat kota Hameln, Jerman. Dan uniknya lagi, selama ini dia bertahan hidup dengan cara memakan tumbuhan dan buah-buahan liar. Jadi saat dibawa ke peradaban, anak ini diberi nama Peter the Wheel Boy. Nah sekarang tanpa memperpanjang mukadimahnya, kita langsung masuk ke kronologi awalnya. Jadi pada musim panas di tahun 1725, di wilayah Electorate of Hanover, Jerman di dekat kota Hameln, yang secara unik saat itu dipimpin oleh Raja George pertama dari Inggris. Awalnya, sekelompok petani dan pemburu lokal sedang berada di dalam hutan Herschwald. Saat menyusuri hutan, mereka melihat pergerakan aneh di semak-semak. Mereka mengira itu adalah serigala atau babi hutan. Namun saat didekati, mereka terkejut karena yang mereka temukan itu adalah seorang anak laki-laki yang berusia sekitar 12 tahun. Sosok anak laki-laki ini bergerak dan berjalan menggunakan 4 kaki. Ya, lebih tepat dengan kedua tangan dan kakinya menempel ke tanah. Kondisi fisik yang sangat aneh. Soalnya anak ini sama sekali tidak menggunakan pakaian alias telanjang bulat. Kulitnya kasar dan kotor. Rambutnya kusut tidak terawat dan kukunya memanjang seperti cakar hewan. Nah, anak ini berjalan menggunakan tangan dan kakinya alias dia tidak berjalan tegak seperti manusia pada umumnya, melainkan dia memanjat dengan sangat cepat, berlari melompati rintangan hutan dengan kelincahan yang sangat luar biasa. Udah sama kayak Tarzan lah ya. Dan dia memakan buah-buahan liar, akar pohon, serta buncis mentah langsung dari tanah. Nah, saat dikepung oleh para pemburu lokal dan para petani tadi, anak ini tidak berteriak atau meminta tolong dalam bahasa manusia. Dia hanya mengeluarkan suara geraman, dengusan, dan jeritan. Kurang lebih keadaannya mohon maaf seperti binatang dengan keadaan terdesak. Singkat cerita, para pemburu dan petani lokal itu berhasil memojokkan anak tersebut dengan bantuan jaring dan tali. Lalu dia ditangkap layaknya hewan liar dan dibawalah keluar dari hutan menuju pemukiman terdekat di kota Zell. Saat dipenjara sementara waktu atau ditempatkan di rumah warga setempat, dia malah menolak tidur di atas kasur dan malah memilih meringkuk di lantai tanah di sudut ruangan. Karena ditemukan dalam keadaan telanjang, warga berinisiatiflah memberikan dia pakaian. Awalnya dia tidak mau, tapi akhirnya salah satu dari warga memakaikanlah pakaian itu secara paksa. Namun si anak itu malah merobeknya. Selain itu, warga juga memberikan makanan nih, seperti roti, daging, atau masakan rumah pada umumnya. Tapi si anak ini malah membuangnya. Namun ketika diberikan buncis mentah atau buah-buahan, si anak malah mengupas kulitnya dengan sangat cepat dan memakan buncis serta buah-buahan itu. Nah, karena temuan anak yang sangat unik ini, otomatis berita tentang dia menyebarlah dengan sangat cepat. Berawal dari mulut ke mulut hingga menyebarlah rumor ini ke seluruh Jerman. Jadi pada bulan November pada tahun 1725, ya kebetulan saat itu Raja George yang pertama merupakan penguasa tanah Hanover di Jerman, sedang melakukan kunjungan resmi dan berlibur di tanah kelahirannya di Hanover. Mendengar adanya fenomena aneh tentang anak ini yang tumbuh bersama hewan di hutan wilayah kerajaannya, Raja George pertama penasaran dong. Beliau memerintahkan agar Peter si anak tadi dibawa ke hadapannya. Dan kebetulan saat itu Raja George tengah sedang menikmati makan malam di istana Herrenhausen, Hanover. Lalu ketika Peter si anak tadi dibawa masuk ke ruangan makan istana yang megah, terjadilah kontras yang sangat luar biasa di sini. Para bangsawan mengenakan pakaian sutra, menggunakan sendok garpu perak, dan bertata krama tinggi. Kebayanglah sama kalian kan gimana para bangsawan menikmati makanan di istana. Peter yang baru saja dibersihkan secara paksa itu, ketika dibawa masuk ke ruang makan istana, Peter kembali menunjukkan penolakan keras terhadap makanan, seperti daging olahan, sup, maupun roti yang disajikan di piring-piring para bangsawan. Jadi berdasarkan catatan sejarah dan kesaksian para saksi mata di istana saat itu, yang dimakan Peter di meja makan sang raja adalah sayuran mentah, akar-akaran, dan buah-buahan yang dia rebut langsung dari meja khususnya, seperti buncis mentah dan apel. Peter ini tidak mengerti tata krama atau fungsi piring dan alat makan. Ketika mendekati meja makan kerajaan, dia menggunakan tangannya sendiri untuk mengambil bahan-bahan segar yang ada di dekatnya. Ketika para
pelayan istana mencoba menyodorkan potongan daging panggang atau masakan berkuah yang lezat, Peter justru menunjukkan gestur jijik, mendengus, dan menolaknya. Karena bagi Peter, makanan mentah seperti buncis, apel, dan akar-akaran adalah satu-satunya bahan yang dikenali oleh panca inderanya sebagai makanan yang aman. Nah, Peter ini tidak minum seperti manusia biasa. Dia seringkali menumpahkan cangkirnya atau menundukkan kepalanya langsung ke wadah air. Nah, momen inilah yang memikat ketertarikan Raja George. Melihat reaksi Peter yang lebih memilih mengunyah buncis mentah dengan sangat liar di tengah ruang makan mewah bertabur emas, itulah yang justru membuat Raja George tertawa dan sangat terpukau. Jadi menurut King George yang pertama, anak ini adalah bukti nyata manusia murni tanpa sentuhan peradaban. Dia tidak peduli pada raja, emas, atau daging mahal. Dia hanya bertindak atas dasar insting alamiah. Kekaguman atas kepolosan dan keliaran Peter inilah yang membuat Raja George pertama akhirnya memutuskan bahwa Peter ini tidak boleh dikembalikan ke hutan, melainkan dia harus diboyong ke London untuk dididik secara khusus. Tepat pada musim semi tahun 1726, atas perintah langsung dari sang raja, Peter resmi dimasukkan ke dalam rombongan kapal kerajaan untuk dibawa menyeberangi Laut Utara menuju London, Inggris. Dari sinilah petualangan Peter yang sesungguhnya dimulai, di mana dia bertransisi dari seorang anak hutan yang bebas menjadi objek eksperimen manusia terbesar di Eropa. Sesampainya di London nih, sebenarnya berita tentang Peter ini sudah lebih dulu menyebar. Kehadirannya ini justru memicu histeria massal di Inggris. Ketika di istana St. James dan Kensington, Peter secara resmi diserahkan kepada Putri Caroline, yaitu Putri Wales atau menantu dari Raja George yang pertama. Ketika pertama kali dilepas di ruangan tamu istana yang saat itu dipenuhi oleh para bangsawan bersetelan mewah, dia berjalan merangkak dengan tangan dan kakinya merambat ke sana ke sini. Nah, kehadiran Peter di London ini memicu histeria massal di Inggris. Jadi London saat itu dilanda Petermania. Bahkan sampai patung lilin Peter pun dibuat dan dipajang di galeri terkenal di The Strand. Sastrawan raksasa seperti Jonathan Swift dan Daniel Defoe menulis esai serta sindiran politik berdasarkan fenomena Peter ini. Publik menyebutnya sebagai the most wonderful wonder atau keajaiban paling menakjubkan. Nah, meskipun dipaksakan hidup di lingkungan bangsawan, Peter tetap memelihara insting liarnya. Dia diperlakukan seperti gabungan antara anak angkat, badut istana, dan bahkan seperti hewan kesayangan. Nah, pelayan istana setiap kali mendandani Peter ini dengan setelan pakaian mantel hijau berlapis kain merah yang mewah, baginya setiap pagi adalah sebuah perang besar. Ya, karena ketika didandani, Peter selalu mengamuk, menolak memakai baju, dan bahkan merobek pakaiannya. Di depan para bangsawan, Peter sering merebut barang, mencopet kantong para elit istana, dan bahkan juga mencoba mencium para wanita bangsawan. Dia menolak duduk di kursi dan memilih meringkuk di lantai. Di saat itu, Raja George pertama meminta pelukis istana yang bernama William Kent untuk mengabadikan wajah Peter. Hingga hari ini lukisan Peter memakai pakaian hijau berdiri di samping para pejabat istana masih terpajang di dinding The King's Staircase di Istana Kensington, London. Putri Caroline dan Raja George pertama penasaran nih, apakah perilaku Peter ini bisa diubah menjadi manusia beradab layaknya orang-orang di sekitaran kerajaan lah. Yang akhirnya mereka menunjuk seorang dokter, matematikawan, dan ilmuwan terkemuka yang bernama Dr. John Arbuthnot sebagai guru pribadinya. Nah, hasil dari eksperimen ini, Dr. Arbuthnot melatih Peter setiap hari untuk membaca, menulis, berbicara. Namun, eksperimen ini gagal total karena alasan organ vokal dan saraf Peter tidak mampu memproses bahasa secara kompleks. Jadi sepanjang hidupnya kata yang bisa diucapkannya secara jelas hanya nama dirinya sendiri dan juga nama raja, King George. Meskipun gagal berbicara, Peter terbukti memiliki ingatan musik yang luar biasa. Dia sangat suka mendengarkan musik dan bahkan dia melompat menari secara gembira jika mendengar lagu atau alunan musik. Barulah setelah beberapa tahun, euforia publik dan istana terhadap Peter mulai meredup nih ketika Raja George pertama meninggal dunia pada tahun 1727. Peter tidak lagi menjadi pusat perhatian utama di istana. Kerajaan tidak membuangnya, melainkan memindahkannya ke sebuah peternakan yang bernama Broadway Farm yang berlokasi di Hertfordshire. Kerajaan membayar dana pensiun tahunan kepada keluarga petani lokal
untuk merawat dan memberikan makanan yang disukai oleh Peter. Oke, sejauh ini mungkin ada kejanggalan. Karena Peter dipindahkan ke sebuah peternakan ya kan, bukan lagi di istana. Walaupun Raja George sudah meninggal, sejak awal orang yang mendesak agar Peter diboyong dari Jerman ke Inggris adalah Putri Caroline, yaitu menantu sang raja. Bahkan selain raja, dia juga berinisiatif memberikan pendidikan kepada Peter. Dia menunjuk dokter pribadinya yang paling dipercaya, yang bernama Dr. John Arbuthnot tadi, untuk melatih dan merawat Peter. Lalu mengapa Caroline memindahkan Peter ke peternakan? Nah, selama bertahun-tahun mencoba, Dr. Arbuthnot dan para guru akhirnya menyerah karena Peter sama sekali tidak bisa diajari berbicara atau memproses pelajaran akibat dari sindrom Pitt-Hopkins yang diidapnya. Meskipun gagal secara pendidikan, Putri Caroline yang kemudian menjadi ratu setelah suaminya naik tahta menjadi Raja George yang kedua pada tahun 1727, Caroline tidak mencampakkan Peter. Sebaliknya, Ratu Caroline melakukan langkah penyelamatan yang sangat bijaksana. Karena kehidupan di istana, si Peter ini terlihat seperti tersiksa. Caroline sadar bahwa kebisingan istana, pakaian ketat bangsawan, dan kilatan perhatian publik membuat Peter stres dan terkekang. Disinilah alasan Ratu Caroline berinisiatif menitipkan perawatan Peter kepada salah satu wanita kepercayaan di kamar pribadinya, yaitu Mrs. Charlotte Amelia Tichborne. Kita sebut saja namanya Charlotte lah ya. Di mana Charlotte ini kemudian menempatkan Peter ke sebuah peternakan yang tenang milik keluarga Venn di wilayah Hertfordshire. Bahkan Ratu Caroline juga secara pribadi mengalokasikan dana pensiun kerajaan tahunan yang sangat besar untuk membayar keluarga petani tersebut agar merawat Peter, memberikan makanan, dan menjaga keamanan Peter hingga akhir hayatnya. Jadi menurut Ratu Caroline, Peter yang dipindahkan ke peternakan adalah sebuah kebebasan untuk Peter, di mana dia bisa kembali memanjat pohon, berlarian di alam terbuka, dan makan sayuran mentah favoritnya. Tetapi kali ini dalam kondisi yang aman dan terjamin secara finansial oleh kerajaan. Jadi sudut pandang dari Ratu Caroline terhadap Peter the Wilboy ini adalah ketika di tengah lingkungan bangsawan Inggris yang menjadikan Peter sebagai badut dan bahan tontonan. Namun Putri Caroline adalah satu-satunya sosok yang melihat Peter sebagai manusia. Saat pendidikan gagal, Caroline tidak membuangnya ke jalanan, melainkan membiayai masa tuanya di sebuah peternakan agar anak hutan itu bisa hidup bahagia dan tenang. Dan benar saja, di pedesaan ini Peter akhirnya menemukan ketenangan. Dia membantu pekerjaan fisik ringan di sebuah ladang. Dia juga sangat disukai oleh warga lokal karena sifatnya yang ramah dan pastinya bebas memakan sayuran mentah favoritnya. Meskipun sudah tinggal di peternakan, namun insting berkelana Peter ini beberapa kali kumat nih.